Oke guys, hujan sudah reda guys di Museum Lubang Buaya ini ya guys. Sekarang kita masuk ke dalam Museum Pengkhianatan PKI Komunis. Di sini guys terdokumentasikan dengan baik barang-barang peninggalannya sama cerita-ceritanya guys. Nah, ini gambar situasi desa Lubang Buaya pada zaman dulu guys. Pada saat peristiwa itu kurang lebih seperti ini guys. Nah, ini guys. Pada saat kejadian itu guys. Nah, ini. Nah, itu yang kayak pusat komandonya yang tadi kita sudah lihat ya sama-sama. Terus dapur umum. Nah, ini rumah-rumah penduduknya lah guys ya. Kurang lebih. Nah, inilah peristiwanya guys pada waktu dulu. Oke, yuk kita masuk ke dalam museumnya ya guys. Kita lihat biar teman-teman juga tahu dan teman-teman bisa punya keinginan untuk bisa ada di sini. Nah, kira-kira kemana dulu kita, Pak Agus? Ini sebuah mozaik tentang gambaran kejadian-kejadian, ada 3 kejadian. Ada 3 kejadian ya. Pertama, korban keganasan pemberontakan PKI. Oke. Pada Oh. tahun 1940. Ini PKI yang tahun 48 ya nih ya Pak ya. Oke. Pemberontakan pertama. Iya. Nah, kemudian 2, pengalian dan pengangkatan jenazah korban keganasan pemberontakan G30 SPKI. Oke, ini yang waktu diangkat guys jenazah. Pengangkatan jenazah. Iya. Ini yang dipimpin langsung oleh Pak Soeharto waktu itu ya. Iya, beliau ada. Nah, ini guys. Bapak Presiden kita yang waktu itu memimpin, beliau pada waktu itu menjabat sebagai Pangkostrat guys. Iya. Kemudian yang ketiga ini sidang Mahkamah Militer luar biasa. Oh. Jadi para oknum-oknum atau yang terlibat gerakan 30 SPKI diadilin. Diadilin sini. Ini yang dia anggota-anggota dulu anggota TNI ya, Iya. yang membelot ya, oknum-oknum ini ya. Mahkamah Militer luar biasa ini tidak hanya militer tapi umum bisa. Oh, pada waktu itu. Oh. Di sini ada daftar-daftar dari Nah, ini dia guys yang diadilin dan ini komposisi itunya. Ini hakim. Ada Pak Letko Ali Said, ada sekretaris komite Pak Nyono bin Sastro Rejo, ada ketua biro khusus PKI Pak Syam Kamaruzaman. Ya, ini saya dengar ini untuk di buku-buku sejarah kita guys. Ada Dr. Subandrio, Wakil Perdana Menteri Luar Negeri, Marsikal Madia Umar Dhani, Mayor Udara Siono Sudisman. Nah, ini anggota Polit Biro Komite Sentral PKI. Nah, ini Brigjen Suparjo, Serda Giyadi yang menembak legend TNI Amayani. Nah, ini ada Wiryo Martono. Nah, ini anggota Komite Sentral PKI-nya. Ini dia nih guys, Letkol Untung. Ini dan John Kawal Kehormatan Cakrabirawa yang memimpin gerakan militer. Dia nih guys, yang memimpinnya guys. Sama Suryati ini anggota Gerwaninya guys. Nah, ini guys. Nah, ini yang perempuan itu guys. Tadi kita di museum itu lihat ada satu pada saat penyiksaan anggota TNI itu ada satu patung perempuan. Ini kali satu patung perempuannya ya Pak ya. Yang waktu kita lihat di ruang penyiksaannya, si Suryani ini ya, Suryati, sorry. Nah, ini dia guys. Oke, mereka semua sudah diadilin guys. Ayo kita lanjut ke tempat lain guys. Nah,
Ini ada terjadi peristiwa di 3 daerah nih. Jadi pada saat peristiwa PKI itu sudah merajalela guys, di daerah-daerah pun banyak bergejolak guys. Jadi bukan hanya di Jakarta ya guys. Tuh. Ya, bisa baca sendiri, nanti Bang Kakao akan buat di literasinya guys ya, untuk keterangan-keterangannya guys. Ini ada aksi teror gerombolan C. Mamat. Nah, ini tahun 9 Desember 1945. Nah, ini cikal-cikalnya PKI semua ini kan sebenarnya Pak Gus ya. Yang ditampilkan di sini meskipun dia tidak populer, tapi sebenarnya cikal bakal ini udah ada dari sini-sini ya kan ya. Pak Agus ya. Peristiwa sepihak dari PKI. Iya. Oke. Nah, ini kekerasan pasukan ubel-ubel di Sepatan. Oh, Tangerang ya, Sepatan nih guys. Itu semuanya pakai apa namanya ini? Merah yang ikat Iya, itu ya. ikat merah. Itu dia tuh guys. Nah, nih. Sepatan itu ya dekat Bandara Soekarno-Hatta itu guys, Sepatan. Bangka kau tahu. Oke. Nah, ini pemberontakan PKI di Cirebon. Ini di Cirebon tahun 46. 46 guys. Jadi jangan berpikir PKI itu yang kalian ketahui itu hanya di tahun 48 dan 65 saja. Ya, sebenarnya dari dulu udah ada. Mereka sudah banyak yang semacam ingin merubah ideologi bangsa kita, guys. Tuh, makanya partai ini memang harus dilarang dan tidak boleh ada di negara kita, guys. Ini lagi, guys. Peristiwa sosial di Langkat. Langkat. Iya, betul. Tempat dia. Lihat itu guys. Ini peristiwa ini semuanya tercatat dan terdokumentasikan oleh sejarah bangsa kita guys. Ini lagi. Pemogokan buruh Sarbupri di Delanggu. Nah, jadi memang sebenarnya guys, PKI itu mereka memasuki pola pikir itu masyarakat yang seperti ini guys. Ya, bukan begitu bagus ya? Yang mudah dipengaruhi. Buruh-buruh lah, petani yang mereka menganggap bahwa oh iya ini kebersamaan, oh iya ini kurang adil sehingga mereka berjuang. Nah, akhirnya mereka semua terprovokasi ikut gitu guys. Disinilah memang kebanyakan PKI itu masuk dengan ideologi seperti itu. Ini pengacauan di Surakarta ini tahun 48, 19 Agustus tahun 48. Nih ada beritanya guys. Nah, nih, nah kan? Memang yang disasar itu adalah masyarakat yang banyak belum mengetahui lah gitu guys, masyarakat awam, petani, buruh, pekerja harian, begini guys. Tuh. Nah ini yang kita di sejarah juga tahu, pemberontakan PKI di Madiun. Nah nih. Nah ini guys. Nih Muso. Ya, zaman dulu saya sekolah tahun 90-an guys. Seperti ini. Muso dalangnya guys. Nah, cikal-cikal itu memang sudah ada. Nah, itu lihat benderanya dia pakai palu arit guys. Ya, kalau kita bilang sama dengan bendera tertentu ya itu mereka lah guys. Yang jelasnya ini tidak boleh lagi ada di Indonesia ya guys. Nih pembunuhan di Kawedanan Ngawen, Blora. Yeng, kampung lu nih Yeng, Blora. Nih,
Ada kampung teman saya guys. Tuh. Itu yang di telanjang itu adalah polisi. Polisi nih ya. Gila. Potong lehernya sama 2 dicapit bambu. Iya ya. Nah ini yang di sini dimasukin ke lubang juga nih. Iya. WC. Lubang WC. Waduh. Tuh. Kalian masih mau tetap mau baca-baca tentang apa? Mengatakan bahwa oh itu PKI itu kan hak asasinya dia nih. Kalau kalian memang lihat nih nggak percaya. Inilah bukti kalau kalian mengatakan tentang oh ini hak asasi manusia, kita bebas berpendapat, bebas berserikat. Nah ini ideologi begini harus dilarang guys. Tuh. Boleh bebas berserikat, bebas berpendapat, tapi jangan sampai mengganggu ideologi Pancasila kita guys. Tuh. Oh. Nah ini penghancuran PKI di Soko. Suko. Nih. Oh di ini Trenggalek ya. Kota Trenggalek. Nah nih. Tuh. Para tentara kita dulu, zaman dulu itu, nah, PKI itu ya diberangus karena apa? Memang mereka sudah tidak sesuai dengan jalan ideologi negara kita, guys. Nih. Nah ini market apa ini Pak Agus? Ini daerah di mana ada lampu merah ini, daerah kekuasaan PKI zaman dulu. Oh, ini provinsi Jawa Tengah. Oh Wates ya saya tahu tuh. Wates Jogja ya ini Jawa Tengah sama Jogja. Jawa Timur. Ya ini Magelang itu Salatiga ya betul. Itu yang merah-merah. Itu daerahnya. Oh, Pacitan nih. Tuh. Madiun. Jawa Tengah dan Jawa Timur. Iya. Guys. Semoga di sini sudah tidak ada lagi ya buat warga-warga yang ada di sini, kita tetap cinta Indonesia. Jawa Tengah, Jawa Timur, ingat. Oh, ini 12 dulu. Ah, ini Dungus tahun 1 Oktober 1948. Nanti guys tinggal baca-baca guys ya. Tinggal di pause. Bang Kakao sudah berikan tulisannya. Nanti bisa di pause. Silakan dibaca ya guys. Supaya kita tidak pernah lupa akan sejarah. Nah ini pemimpin PKI yang di Madiun itu yang Muso. Dia akhirnya tertembak mati. Kenapa dia tertembak mati? Nah ini ceritanya guys. Setelah dia terpojok, lari ke sana ke sini, terakhir yang didungus. Ah ini dia nih. Nah ini sudah ada di surat kabar Harian Merdeka dulu lah guys. Tuh, dia tertembak mati guys. Nah itu musuhnya dalam bentuk relief-reliefnya guys yang sudah dibuat guys. Tapi ini semua tercatat dalam sejarah ya guys. Tidak mengada-ngada kita guys. Bangsa kita tidak pernah mengada-ngada guys. Nah, ini pembunuhan massal. Nah ini pembunuhan massal ini maksudnya apa nih Pak Gus? Ini masih kejadian 48 di Madiun juga. Ini untuk pembantaian Polri, TNI, bahkan DPR, selagi ulama. Oh sampai ulama pun juga ya? Iya, para kiai. Semua ini adalah yang membantai-bantai ini PKI semua ini Pak Agus ya? Ah itu guys. TNI, Polri, anggota Dewan, anggota DPR, bahkan ulama-ulama. Makanya ulama Nahdlatul Ulama itu sangat-sangat marah. Karena zaman dahulu banyak sekali guys. Ulama-ulama itu dibantai semua sama PKI. Karena apa? Mereka berseberangan ideologi, berseberangan pemahaman. Tapi mereka menganggap musuh. Sementara kita boleh berbeda pendapat, ya tapi kita tetap satu guys. Beda pendapat boleh, tapi bukan berarti musuh. Nah PKI tidak. PKI kalau udah berbeda pendapat, maka dianggap musuh. Nah musuh itu katanya wajib dimusnahkan.
Nah, ini yang tidak boleh, guys. Berbeda pendapat bukan berarti musuh, guys. Ini penangkapan Amir Syarifuddin. Nah, Amir Syarifuddin siapa itu ya? Nah, kita lihat di sini, guys. Nah, bisa di-post nanti tinggal dibaca. Siapa kira-kira Amir Syarifuddin itu, Pak Agus? Syarifuddin itu adalah ibaratnya pendiri dari PKI juga pada kepemimpinan musuh. Jadi bekerja sama dengan musuh sebelumnya. Oh, dia bekerja sama dengan musuh ya waktu itu ya. Oh. Nah, itu dia tuh. Amir Syarifuddin. Kalau teman saya yang itu yang editor namanya Ahmad Syarifuddin. Beda tipis. Ah nih. Serangan gerombolan PKK asrama polisi di Tanjung Priok tahun 51. Nah, nih guys, di Tanjung Priok. Tuh. Oh, brigade. Dibantai guys sama PKI. Nih. Guys, tulisannya guys. Tuh. PKI itu nyata, guys, ada di negara kita itu nyata. Dan dia mencuci otak semua warga-warga yang gampang dipengaruhi, guys. Kalau sekarang kebanyakan tuh teroris. Nah, tapi ini juga pasti ada gerakan-gerakan. Kita waspada, guys. Nih, peristiwa Tanjung Morawa. Nah, ini saya juga pernah dengar nih. Tanjung Morawa ya. Ceritanya gimana nih Pak Agus? Tanjung Morawa ini Pak Agus. Nah, ya Tanjung Morawa ini kalau nggak salah saya ini yang perkebunan ya. Sumatera Timur. Mencetak sawah ya. Iya, betul. Nih, Tanjung Morawa nggak jauh dari kayak Riau gitu-gitu dia daerahnya. Lihat nih guys, gerakan-gerakannya banyak sekali guys. Oh, sekarang kita naik ke atas ya guys. Yuk ikutin terus keseruan petualangan Bang Kakao. Nah, sekarang Bang Kakao ada di lantai 2 museum pengkhianatan PKI-nya guys. Nah, tuh bendera yang dirampas dari PGRS, Pasukan Gerilya Rakyat Sarawak. Nah, ini yang orang Sarawak guys. Ini mungkin Sarawak yang di Kalimantan ya, yang sekarang jadi negara Malaysia. Oke. Nah, ini lahirnya MKTBP PKI 14 Maret 1954. Nah, itu guys. PKI membuat kongres di Indonesia. Nah, guys, lihat sendiri guys. Peserta-pesertanya kongresnya guys. Rata-rata adalah kayak rakyat-rakyat jelata guys. Petani, pedagang, buruh yang gampang dipengaruhi dengan alasan dianggap negara telah zolim dan lain sebagainya. Kita hidup harus satu rasa, sama rata. Nah, biasanya seperti itu guys. Nah, ini kongres. Metode kombinasi 3 bentuk perjuangan. Nah, ini Bang Kakao sudah itu tulisannya guys ya. Bisa dibaca guys. Ini Aidit. DN Aidit. Ini salah satu juga ya Pak Agus ya, yang punya ideologi gitu kayak Pak Agus ya. DN Aidit ini waktu musuh sudah ditangkap, Iya. sudah dibunuh. Kemudian tahun 55 beliau yang menjabat sebagai CC, ketua CC dari PKI. Sentral Komite Sentral PKI ya. Iya. Dipertanggungjawabkan atas kejadian di Madiun, betul sekali. Ya. Betul. Dan dia diadili hukumannya belum. Oh, di situ hanya dijatuhi hukumannya ya. Jadi nyampe di sana. Iya, ini masih yang bersyarat dia. Nah, ini tahun 63 guys. Tuh dari ke tahun perkembangannya juga sudah ada. Nah, mulai lagi merajalela dia. Budaya PKI 48 sudah diberangus.
50 terakhir 55 itu si Aidit diadili. Ha, lihat nih guys. 63 mulai lagi guys. Ada lagi. Nih dia sudah mulai nih. Karena dia dalam bentuk partai, dia sudah mulai mengeluarkan mosi-mosi tidak percaya. Nih ABRI. Dia merongrong guys. Tuh. Dia mengajak rakyat itu untuk anti dengan ABRI, TNI dan Polri maksudnya kalau untuk sekarang. Tuh, Angkatan Darat ya. Tuh, bubarkan Babinsa, bubarkan Koramil, ABRI dan polisi anti rakyat, bubarkan pembina desa Babinsa. Tuh. Nah, ini semua rakyat-rakyat guys yang berusaha mereka pengaruhi. Nah, mereka pakai bendera partai komunis, ada bendera Indonesia juga guys. Karena pada waktu itu belum ada keputusan tentang partai PKI itu adalah sebagai organisasi yang terlarang pada tahun itu. Nah ini 13 Januari peristiwa Kanigoro. Nih guys ya. Kebaca ya, benar-benar kebaca ya guys. Nah nih tuh Ganyang Kapitalis. Nah, ini demo-demonya mereka lah guys. Nah, ini kalau nggak salah, kalau kita lihat dari gambarnya Pak Agus, ini madrasah ini dihajar sama mereka nih. Iya. Tuh. Nah, kalau dia itu tuh orang-orang pesantren, tuh ada ulama dihabisi sama mereka. Lantas kalian masih setuju PKI ada di sini? Waduh, tuh Ganyang santri. Salah apa santri? Orang dia belajar agama guys. Tuh. Nah, ini peristiwa Bandar Betsi. Mudah-mudahan terbaca ya guys. Tuh. Nih. Ini peristiwa ini menceritakan apa ini Pak Agus? Bandar Besi ini ya. Ya, ini kayak para pedagang kali ini ya, pekerja ya. Pemerintah mengadakan land reform, PKI melancarkan aksi sepihak menguasai secara tidak sah tanah-tanah. Iya, karena ada program land reform dulu ya, pengalihan hak kepemilikan dari pemerintahan Belanda ke pemerintah Indonesia. Mereka menghalang-halanginya guys. Nih, pawai ofensif revolusioner PKI di Jakarta 23 Mei 65. Nih, mereka sudah mulai bergerak panjang sekali. Sudah banyak sekali pengikut-pengikutnya guys. Dan semuanya adalah rakyat-rakyat guys. Negara kita yang mungkin sebagian besar ini mereka nggak tahu. Hanya berdasarkan dianggap ini nggak adil, ini akan memberikan kesejahteraan, bla 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 bla. Nih guys. 27 September 65 penyerbuan gubernuran Jawa Timur nih di Jawa Timurnya guys. Nih kantor gubernur diserbu guys oleh PKI. Oke. Ini penguasaan kembali gedung RRI Pusat. Oke, ini gedung RRI itu sempat dikuasai oleh PKI ya guys. Nah, direbut kembali oleh tentara kita guys. Ini dulu namanya RPKAD. Kalau yang Bang Kako tahu, yang sekarang menjadi Kopassus. Ini guys, ini peristiwa yang tercatat guys. Direbut kembali ya, bukan begitu ya Pak Agus ya? Betul. Nanti tinggal dibaca ya guys. Nih, Bang Kako nanti tinggal selipkan nanti untuk kata-katanya ya guys. Rapat umum Front Pancasila. Nah, ini maksudnya apa ini ya Pak Agus? Mungkin bisa dijelaskan Pak Agus, rapat ini Pak Agus.
Ini kalau nggak salah dia tentang Pak Presiden udah bertindak tegas lah ini ya waktu itu ya. Ini menuntut agar PKI dibubarkan. Tuh. Dalam rapat itu juga di lapangan Banteng 9 November 65, resolusi yang berisi agar antara lain bubarkan PKI, pembubaran PKI, dan agar tokoh-tokoh PKI diajukan ke pengadilan, disampaikan kepada wakil pemerintah yang hadir di tempat itu. Nah ini guys, ini bentuk perlawanan rakyat terhadap apa yang sudah dilakukan oleh PKI guys. Karena akhirnya masyarakat itu nyata melihat, oh ini ulahnya PKI guys. Ini Aidit waktu itu kan yang tadi kita dokumentasikan hanya kena 3 bulan penangkapannya, divonis 3 bulan bersyarat. Nah ini tanggal 22 November 1965 ditangkap lagi si Aidit. Nah karena dia sebagai ketua CC PKI, Central Committee-nya guys, yang mengejar RPKAD, dia ditangkap dan kemudian dibawa ke markas P. Cooper Surakarta di Loji Gondrung Solo. Nah ini belum dieksekusi ya, baru ditangkap kayaknya ya. Nah ini sidang Mahkamah Militer Luar Biasa tanggal 14 Februari 1966. Nah ini untuk menumpas PKI, pemerintah melancarkan operasi militer. Diadililah semua ini tokoh-tokoh utama penggerak PKI guys. Sini guys. Ada bukti-buktinya terus. Tanggal 21 Februari 1966 Mahmilub menjatuhkan vonis mati terhadap Nyono. Nah, itu salah satu itunya guys, gemuk PKI-nya guys. Oke. Kita ke sini. Mana Toyeng? Ini guys. Salah satu bentuk kesadaran, akhirnya warga tersadarkan. Tanggal 12 Maret 66 tuh rakyat menyambut pembubaran DKI ini, rakyat Jakarta guys. Tuh guys. Lihat tuh. Tuh. Disinilah letak kesadarannya ya guys. Bubarkan PKI 12 Maret 66. Ini dikejarlah kemana-mana guys, PKI guys. Sampai ke Blitar. Ini 20 Juli 68. Tuh, sampai ke gunung-gunung mereka guys. Tuh, sampai ke gua-gua guys. Itu PKI-nya guys, bersembunyi guys. Tuh. Kejar terus. Ini tulisannya belum. Operasi Trisula, Blitar Selatan. Oke. Sampai sini kita ya. Tahun 73 juga ada tuh di Purwodadi PKI ilegal Iramani. Nih. Tuh. Jadi nggak bisa ditumpas begitu aja guys. Balik lagi kepada kita, kesadaran masyarakat mau ikut terpengaruhi ideologinya atau enggak gitu loh. Dia ada terus. Nih tertembak matinya S.A. Sofyan 12 Januari itu. Siapakah S.A. Sofyan itu? Nah ini sisa-sisa PKI Kalimantan Barat mendirikan PKI Gaya Baru. Akhirnya tertembak mati dia kena operasi sapu bersih. Namanya apa? Operasi sapu bersih 3. Mati itu si Sofyan. Tuh. Oke. Sudah ini ya, bagus ya. Tinggal di Museum Paseban. Museum Paseban. Oke guys, yuk kita ikutin Museum Paseban ya guys. Bersama petualangan Bang Kakao guys dengan Pak Agus. Kita lanjut ke Museum Paseban. Kitanya lewat atas. Dari sana museum, kita masuk ke Museum Paseban. Yuk guys. Museum Paseban. Nih, rapat persiapan. Nah itu tadi yang nyangkut ke gabung sama yang rumah tadi ya? Bukannya Pak ya? Ini di mana nih Pak Gus? Di
Jakarta, ini di Jakarta Pusat, Jalan Pramuka. Ya. Ini rapat, di mana rapat terakhir yang dipimpin sama itu tuh Sam Karujaman. Sam Karujaman ya. Kediaman. Itu ada Pono dan Waluyo. Inilah rapat terakhir Sebelum mereka melakukan aksi ya. Nah, ini dalang-dalangnya guys. yang menentukan gerakan apa namanya? Gerakan 30 SPK. PKI Gerakan 30 September. Inilah mereka lah bertiga ini ya, yang itunya tadi ya Pak ya. Kediaman Sam Karujaman. Iya. Ini mereka punya keluarga nggak? Ada. Dan keluarga mereka pun juga sudah terpantau terus ya kan? Pastinya. Iya kan, karena ideologinya dia kan pasti turun temurun itu. Perlu kita waspadain itu guys. Ini Ini. Monggoya. Ya. Di sini tempat Latihan. ormas PKI zaman Iya, zaman dulu. kurang lebih 3.700 orang. Di antaranya ada pemuda rakyat, Gerwani, dan para buruh dan tani. Ini yang tadi dibilang warga yang punya lahan itu dikiranya latihan untuk tentara biasa. Iya. Karena asumsi keluarga itu untuk membela operasi Dwi Korah. Iya. Betul. Untuk kepentingan negara. Makanya Diperbolehkan. Ternyata mereka baru sadar. Ini guys. Sumur mautnya tadi kan kita sudah lihat. Ini dia nih guys. Zaman dulu sumurnya. Iya. Nih, yang waktu sumur maut itu yang zaman dulu tuh dimasukin guys, itu perwira-perwira guys, pahlawan revolusi kita guys. Itu. Nah, dan itu benar adanya disaksikan loh guys. Tuh. Disaksikan oleh para anggota PKI ini guys. Buruh, Gerwani. Guys. Nah, ini Lanut Halim diamankan RPKAD. oleh RPKAD yang sekarang sudah menjadi Kopassus. Iya. Kemarin waktu dulu Halim itu sebagai markas PKI juga. Iya. Yang untuk membantu kelancaran dalam kegiatan aksi Pemberontakannya dia. Karena memang pada waktu itu juga orang tidak tahu ada orang latihan militer dianggap ya untuk bela negara kan gitu ya kan Pak ya. Itulah guys. Nah ini yang pengangkatan jenazah dari sumur maut yang disaksikan oleh Pangkostrat kita pada waktu itu Pak Soeharto. Nah itu dia Pak Soehartonya guys. Dari ini ya guys ya, dokumentasi untuk reliefnya guys. Tuh diangkat jenazahnya. Ini upacara secara inilah kemiliteran lah. Ini pemberangkatan jenazah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ini guys. Tuh. Ini banyak rakyat yang tersadarkan. Mereka baru tahu bahwa PKI itu sangat-sangat ganas. Rakyat pun akhirnya melihat guys bahwa Partai Komunis itu ya partai yang nggak cocok ada di negara ini guys. Nah itulah intinya begitu Bang Kakak ingin sampaikan itu tidak cocok di negara kita guys. Kalau di negara lainnya kita nggak tahu lah. Nah ini guys yang sering dulu dari kecil Bang Kakak suka tonton. Nih Jenderal Nasutionnya yang kabur, tembok, lalu kemudian ini, siapa namanya saya lupa, Irma ya? Ade Irma. Iya betul. Ini video foto ini kalau Pak Nasution. Iya. Melarikan diri. Iya. Saat penculikan. Namun ada korban itu anaknya pada umur 5 tahun. 5 tahun. Ya, ditembak 3 peluru di dadanya.
Iya. Beliau tidak langsung meninggal, dilarikan di Gatot Subroto, kemudian 5 harinya meninggal dunia. Meninggal dunia ya guys ya. Tuh bukti kekejaman PKI guys. Ini penculikan Letnan Jenderal Ahmad Yani guys. Ini guys. Ahmad Yani ini pada saat diculik ingin diambil oleh PKI, dia melakukan perlawanan, akhirnya dia mati tertembak. Ini lagi guys, penculikan Mayor Jenderal R. Suprapto. Ini guys, semuanya dilakukan oleh mereka guys. Ini penculikan MT Haryono guys, sempat tertembak juga guys. Nanti bisa baca ya guys, literasi dari Bang Kakao ini ya guys. Ini S. Parman penculikannya guys. Tuh, beliau pakaian dinas. Pak bilang iya, gua ada. Guys, tinggal baca nanti literasinya guys ya. Jangan sekali-sekali kita melupakan sejarah ya guys. Ini sejarah kelam bangsa kita guys. Nih Brigjen Sutoyo jadi Majen Sutoyo. Nih guys. Ini Majen DI Panjaitan. Guys, tembak dia guys, gila. Jangan pernah ada lagi guys ya komunis idealisme komunis, ideologi komunis itu udah nggak perlu lagi guys ada di negara kita ini guys. Nah ini tendean. Kalau tendean ini ada cerita Dia itu adalah ajudan. Iya. Bapak Nasution. Dia kalau nggak salah itu kenapa dia ditembak, dia bilang dia ajudannya Nasution. Dikiranya orang ini dia Nasution melakukan perlawanan itu. Kalau yang sedengar ceritanya begitu ya Pak Agus? Dengar-dengar ini waktu beliau keluar dari kediaman, di luar ada bisik atau suara, bahkan beliau keluar sambil bawa senjata, kemudian sudah keluar langsung ditodong sama gerombolan PKI. Kemudian beliau mungkin samar-samar mengatakan saya ajudan Nasution. Iya. Dikiranya mungkin Bapak Nasution. Bapak Nasution. Iya, makanya dibawa ke Lubang Buaya. Lubang Buaya. Kalau dibilang salah tangkap. Iya. Betul. Ini dia nih. Sudah menjadi kapten tendean dari Letnan 1 ini, orang Manado guys. Ya kan ya Pak ya? Nah ini HS Tubun yang pada saat dia menjaga nih guys. Nih guys. Wakil Perdana Menteri. Iya. Dia juga dinobatkan sebagai pahlawan revolusi. Pahlawan dari revolusi. kepolisian. Betul sekali. KS Tubun. Inspektur polisi. Nah itu. Oh ini yang ada Irma, yang dia tertembak. Nah ini guys, yang anaknya tertembak itu guys. Berapa hari kemudian meninggal. Nah ini kalau cerita ini memang di videonya, ini punchline-nya kalau di film yang sering ditonton dulu itu guys. Nah ini punchline-nya guys. Jangan sampai melupakan sejarah ya guys, kejamnya ini guys. Bang Kakao nggak bakal mau guys, model-model begini lagi guys. Negara kita mau udah makmur model begini guys. Nah ini kalau mau nonton, tapi kalau sekarang udah ada teater yang lebih besar lagi ya Pak Gus ya. Di dalam sudah bisa nampung sampai 200-300 orang. Nah, ini kalau yang ini dulu guys. Nah ini yang pakaian bekas darahnya nih guys. Bang Kakao pernah kesini juga guys. Nah ini guys. Ini asli semua.
Asli semua guys. Di peninggalan Brigjen Suto. Iya guys. Nah, ini pakai piyama. waktu kejadian masih pakai piyama deh bagus ya. Iya. Tuh. Nih tanda-tanda jasanya guys. Nah, ini guys. Ini papan jahitan guys. Nih celananya guys. Beliau di asli semua ini guys. Nah nih. Tuh, asli semua guys. Pada saat beliau meninggal, pakaian yang dia pakai. Peluru yang ditembakkan pun masih ada. Tuh guys, peluru yang ada di badannya guys. Masih ada nyangkut. Nah ini cincin kawinnya guys. Masih ada. Ini radio. Nah, ini es Parman. Nih guys. Nih kalau nggak salah ini sapu tangannya deh. Iya, betul. Itu kaos kakinya guys. Nih. Bekas es Parman yang ditemukan pada saat dia diangkat dari sumur. Kalian masih berpikir, ya ini bajunya dia guys. Kalian masih berpikir kebebasan berpendapat, bebas mengeluarkan pemikiran-pemikiran. Oke, kalau di luar monggo. Di Indonesia jangan guys ya. Nih lihat aja. Nih jenazahnya pada saat diangkat guys. Tuh sudah membengkak guys. Ini celananya guys. Nah ini almarhum Jenderal Ahmad Yani guys. Nih. Nih pada saat dia diangkat guys, jenazahnya guys. Ini pakaiannya guys. Pakaian dinasnya. Ini Maijen Suprapto guys. Itu jenazahnya saat diangkat guys. Ini semuanya asli fotonya guys ya. Nggak pakai edit-editan. Nah ini pakaiannya guys. Ini sarungnya. Ini baju dinasnya. Ini yang dari Kolonel Infanteri Katamso yang jadi Brigjen Katamso ya? Iya. Iya. Guys. Jangan kalian berpikir ini guys tuh Sugiono. Tuh. Tuh keadaan jenazah ini riwayat hidupnya. Nih jenazahnya guys. Masih berpikir kalian bebas berpendapat? Boleh guys, bebas berpendapat guys. Tapi kita tinggal di negara Indonesia, harus hargai rambu-rambunya guys. Oke guys. Ini pakaian apa? Peralatan hobinya para revolusi ya. Zaman-zaman dulu ya guys. Ini kayak istubun. Dari polisi yang juga diangkat menjadi sebagai pahlawan. Karel Satsuit Tubun, KS Tubun. Jadi ini baru para jenderal, polisi, ya kan ya? Ya Pak Agus ya? Gimana yang itunya? Rakyatnya, habis dibantai guys. Yang nggak setuju sama dia tinggal dibunuh. Yang nggak setuju sama mereka tinggal dibunuh. Almarhum dari adik Irma. Adik Irma, iya. Suryani. Nilai itu tendean. Itu koleksi pribadinya. Jaket yang dipakai Nih, waktu dia yang terakhir keluar terus langsung tembak. Nah tuh jenazahnya guys. Nah tuh orang tuanya.
Ini orang Manado guys. Tuh, ganteng nih orang Manado guys. Nggak kayak Bang Kakao. Oke, sampai di sini dulu ya guys. Kita sudah melihat-lihat semuanya. Oke, sahabat petualangan Bang Kakao, terima kasih sudah mengikuti perjalanan Bang Kakao dari mulai pintu masuk sampai kita lihat dokumen-dokumennya, sampai kita melihat koleksi-koleksi barang, pakaian-pakaian para jenderal-jenderal pahlawan revolusi kita. Jadi jangan pernah sekali-sekali kalian melupakan sejarah. Harus ingat masa kelam Republik Indonesia itu ada, di mana ideologi negara kita ini mau dirubah menjadi ideologi komunis. Nah, beruntung bagi kita punya TNI yang kuat, polisi yang kuat. Seperti halnya Pak Agus yang sudah menceritakan kepada kami dari mulai kami masuk sampai kami selesai di sini. Terima kasih Pak Agus. Kira-kira apa pesan dari Pak Agus untuk bangsa Indonesia, khususnya nih banyak ini Pak Agus Gen Z atau anak-anak muda yang sekarang itu belum tentu tahu dia cerita PKI itu seperti apa. Dia tahunya PKI, oke PKI, tapi dia belum tentu tahu. Gimana Pak Agus? Mungkin masuk di tujuan dari monumen didirikan. Nah, tujuan yang pertama itu mengingatkan kita kembali akan bahaya Latin komunis. Nah, jadi bahaya Latin komunis itu bahaya yang sudah direncanakan sembunyi-sembunyi. Tiba waktu saatnya bahaya datang, seperti bom atom ledak, bom. Bahaya itulah yang harus kita waspadai, terutama untuk bagi generasi muda ya, yang mungkin tidak tahu sejarah. Makanya kita jangan pernah lupakan sejarah, karena sejarah itu mencakup dari kita, di mana kita tinggal di bangsa Indonesia. Iya. Dan juga jangan gampang terpengaruh dari bujuk rayu orang segala macam. Oke, dia ngomong tentang kebenaran, ngomong tentang prinsip-prinsip hidup, tapi guys harus lebih teliti lagi. Semua mengajarkan kebenaran juga guys, tapi kebenarannya seperti apa? Nah, kalau tadi komunis itu berdasarkan tentang ideologi yang dibangun sama dia itu semuanya rata, semuanya harus sama. Ternyata ada banyak ideologi-ideologi Latin yang diselipkan ke mereka yang tanpa mereka ketahui itu sudah bertentangan dengan ideologi Pancasila kita guys. Oke? Tetap di petualangan Bang Kakao, saksikan petualangan Bang Kakao selanjutnya. Oke? Terima kasih Pak Agus, terima kasih banyak. Terima kasih, semoga ini bermanfaat untuk bangsa kita Pak. Ya, terima kasih Pak.
Thank you.